Salam pelayanan. Shalom. 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 Selamat malam Amang Inam. Kita mau memasuki ibadah kebaktian keluarga AKBP Mustika Jaya. Kita persiapkan buku nyanyian dan Alkitab kita Amang Inam. Kita ambil saat teduh untuk memulai ibadah kita. Berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa silakan. Amin. Kita angkat pujian dari buku nyanyian AKBP nomor 15 ayat 1 dan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sendingkanlah telingamu padaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahananku untuk menyelamatkan aku. Sebab engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Oleh karena namamu, engkau akan menuntun dan membimbing aku. Kepadamulah Tuhan kami berlindung, luputkanlah kami oleh karena keadilan-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan perdamaian kami dengan Allah. Sertailah dan kasihanilah kami, agar keluarga kami selalu mengingat segala kebaikan-Mu, dan kami mampu bersyukur dalam segala situasi yang kami hadapi. Luputkanlah bangsa dan negara serta umat-Mu dari segala ancaman sakit penyakit. Mampukan kami Tuhan untuk mampu bertahan. Engkaulah gembala kami dan juru mudi kami. Tuntunlah kami agar keluarga kami dimampukan untuk selalu memuji dan memuliakan Tuhan dalam aktivitas kami sehari-hari, agar kami dapat membawa sukacita dan kedamaian bagi semua orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita angkat pujian dari buku nyanyian AKBP nomor 720 ayat 1.
Pembacaan epistel yang diambil dari kitab Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosiana, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, Jangan takut, hai putri Sion, lihat rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid Tuhan Yesus tidak mengerti tentang akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas ini mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukan juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberikan kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kembali kita angkat pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 690 ayat 1 dan 4. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan dalam ibadah kebaktian keluarga pada malam hari ini dari kitab Nabi Yesaya pasal 52 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah,
Bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, hidup dalam suasana tidak bebas atau hidup terikat, terisolasi, tidak memiliki kemerdekaan, dapat mempengaruhi pola hidup kita. Dapat juga mempengaruhi iman kita. Dapat juga mempengaruhi stamina kita, tubuh kita. Bahkan mempengaruhi sistem berpikir kita. Bahkan iman kita dapat dipengaruhi oleh suasana kehidupan yang tidak memiliki kebebasan. Hal seperti itulah yang dialami bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Mereka hidup di dalam pembuangan. Mereka sangat merindukan kemerdekaan, sangat merindukan kebebasan, terbebas dari penjajahan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus, tema sentral kitab Yesaya ini sangat-sangat menekankan pembebasan, pemulihan, sehingga Yesaya memproklamasikan kemerdekaan dengan menekankan 3 hal yang perlu dipedomani oleh umat Allah. Yang pertama, Yesaya menekankan bahwa Tuhan itu akan berkarya, akan berbuat, akan bertindak untuk memulihkan keadaan Israel. Dalam nas kita ini dikatakan membangun kembali Yerusalem. Itu yang pertama yang ditekankan oleh Yesaya. Yang kedua, Yesaya menekankan, Yesaya mendeklarasikan bahwa Allah itu adalah Raja yang berkuasa. Allah itu adalah Raja yang berkuasa, yang akan bertindak, yang akan berbuat, yang akan memulihkan mereka. Poin yang ketiga, untuk meyakinkan Israel, Yesaya mengatakan Tuhan akan berjalan di depan dan Dia akan menutup barisan.
Yesaya menekankan Tuhan akan berjalan di depan untuk menuntun, untuk membawa, untuk membebaskan, untuk memulihkan Israel dari pembuangan itu. Ini satu hal yang harus diyakini agar mereka keluar dari krisis, agar mereka keluar dari pembuangan itu. Hal inilah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dilakukan Tuhan Yesus bagi kita. Dalam minggu-minggu kita memasuki minggu-minggu sengsara, bahwa Yesus membawa berita sukacita, membawa berita perdamaian, membawa berita kemerdekaan, membawa berita keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Pengakuan ini sangat perlu Bapak Ibu Saudara-saudara, karena kehidupan dalam kekristenan kita untuk lebih meyakini, mempercayai karya Tuhan, perbuatan Tuhan untuk membebaskan setiap orang, untuk menolong setiap orang. Jadi kita sangat didorong meyakini dan mempercayai Tuhan, sehingga kita dapat mengandalkan Tuhan dalam suasana kehidupan kita, sehingga kita sampai kepada level kekristenan yang mengenal Tuhan, kekristenan yang mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang yang sudah mengalami anugerah Tuhan, sebagai orang yang sudah menikmati karya Tuhan, yang sudah menikmati perbuatan Tuhan, yang membebaskan kita, yang menolong kita, yang menyelamatkan kita, renungan kita pada malam hari ini ada 3 hal yang perlu kita refleksikan. Yang pertama, yaitu dikatakan ayat yang ke-7, kita adalah saksi-saksi Allah. Ayat ke-7 dikatakan betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai, yang memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat, dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Nah, refleksinya kita ini adalah saksi-saksi Allah, adalah duta-duta Allah yang mempunyai tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab itu mengabarkan berita perdamaian. Mengabarkan berita perdamaian. Nah, dari situ bisa kita katakan bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudara, kehadiran kita dapat menciptakan suasana yang kondusif. Kehadiran kita dapat menciptakan suasana yang penuh dengan kedamaian. Kehadiran orang Kristen bukan menjadi batu sanjungan, tapi menjadi alat perdamaian. Tanggung jawab yang kedua dikatakan dalam 3 refleksi ini, memberitakan kabar baik. Memberitakan kabar baik ini menampaikan hal-hal yang baik di luar menampaikan firman Allah, yaitu menampaikan hal-hal baik. Artinya orang Kristen itu harus dapat mengedukasikan, mendidik orang banyak dalam hal berbuat baik. Itu tanda sebagai orang yang percaya, mengedukasi orang-orang banyak
Dan yang ketiga, memberitakan kabar keselamatan. Sebagai saksi Kristus, kita memberitakan kabar keselamatan, yaitu membawa orang percaya kepada Yesus, menuntun orang percaya kepada Yesus dan menekankan Yesus adalah satu-satunya juru selamat dunia. Inilah yang perlu dipenekanan dalam tahun sending HKBP, membawa orang untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua yang perlu kita refleksikan sebagai orang yang sudah mengenal anugerah Allah, membangun hidup yang bersukacita. Apa dasar kita bersukacita, Bapak Ibu Saudara-saudara? Kita lihat ayat yang ke-9. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai Tuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Dasar kita bersukacita itu jelas, karena Tuhan memulihkan, karena Tuhan menghibur kita, karena Tuhan menebus kita, karena Tuhan menyelamatkan kita. Inilah sukacita kita di tengah-tengah kondisi yang mengancam kita. Kita harus tetap bersukacita, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Artinya menjadikan Tuhan, mari kita jadikan Tuhan menjadi kita dan mengaku adalah Raja yang menuntun kita. Poin yang terakhir, yaitu satu hal yang perlu kita lakukan, menjaga kekudusan hidup. Ayat yang ke-11 itu dikatakan, menjauhlah, keluarlah, jangan engkau kena kepada yang najis. Poin ini sangat penting. Orang yang sudah mengalami anugerah Allah harus memiliki perilaku yang baik, harus memiliki moral yang baik, etika yang baik, menjauhkan diri dari segala kenajisan, menjauhkan diri dari segala dosa. Kalau kita mengalami banyak pergumulan saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan kita terseret untuk melakukan dosa, tapi kita harus lebih menjauhi hal-hal yang tidak baik. Itulah sesuatu kekuatan kita, yaitu perbuatan-perbuatan yang menenangkan hati Tuhan, perbuatan yang menenangkan hati Tuhan, membangun kehidupan yang berkenan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah gelisah tentang kehidupanmu. Kita berjalan di depan menuntun, dan Dia akan mengkawal kita. Jangan pernah khawatir, jangan gelisah tentang kehidupanmu. Tuhan akan bertindak untuk menolong kita, dan Tuhan akan bertindak untuk memelihara hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas bimbingan-Mu melalui firman. Biarlah Tuhan hidup kami semakin meyakini Tuhan bahwa Engkau adalah salah satunya Raja yang mampu menolong dan menuntun kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami, perjalanan kami. Biarlah Tuhan yang mendahului, agar kami dapat hidup bersukacita. Tuntun kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi.
Olahan nami doa di Tuhan badok mau diati di sudeding dan di basam nahu jalu hami di bagasan umpasu. Bui hami Tuhan di bagasan kai pasu. Patu pahon beribadat. Pertanyaan nabi natu bani huriak digaduk bagas nami di posrohan nami Tuhan di persauran nami di perjubangan nami. Nagi nunggu manito di mahami Tuhan gaduk ruas di huriak. Mana dia binasi dan main maringana digaduk lunggu. Koma Tuhan nama ngaramu tidak dinakut dinasida. Koma Tuhan nama masuk-masuk hamsa ibu. Nama Tuhan doh nama gugui kok kami ali Tuhan. Asal Tuhan yang gugu digaduk daunna. Jaga doktor Tuhan mengulu kami di bagasan hapok siang. Di bagasan pak kiri menasiako. Di bagasan umbasong di bagasan tikip Tuhan. Nama ngido nasi hasini doa di Tuhan. Digalu akan nasa di parulun nami. Secara khusus maali Tuhan. Tiarina salpo. Masa banjir di luar nami. Banjir di wilayah BTR. Somuninang ali Tuhan. Banjir di daerah Cimuni sekitar. Homali Tuhan. Nadoktong magugul bernasida. Homali Tuhan nadoktong papocon rohan pikiran nasida. Dumubi ali Tuhan dongan nami. Nasi terus dilanda kebanjirannya. Secara khusus Tuhan. Nah ada di Cimuni. Hasil rohan bernasida Tuhan. Di dia binasi dan Tuhan Tuhan mereka di dia binasi dan Tuhan di dalam daun mali Tuhan nama ngaramu tidak ingat binasi dan lihat Tuhan hagugu nasiako lihat Tuhan pangabudiun nasiako lihat Tuhan kesabaran kita bahan nasiako asa sabar tabah nasi dan Tuhan menjalu saluut naik jalabui nasi dan Tuhan toktong di bagasa kai paso nasiako pada Tuhan paksa itu siapa nasida. So dinangan Tuhan, ubah kami di bagasan tangan kami. Secara khusus ada Tuhan, ruas niriam. Natolong di bagasan paksa itu Tuhan. Mana ini dia penasida Tuhan. Nape adi lagi kuduman. Natolong di bagasan pangbadiun di rumah sakit nama ngarawat nasida. Di amanami na pusom calon sintua amang nubbatubi. Soli nang ali Tuhan iya nakon nami Samuel Arya tamang taba. Soli nang ali Tuhan Nyonya Purba buru menen. Amanang misi tua kasih manjuta pe Tuhan atau menuai kurang sehat di bagas nasi. Upah sahat tani batu Tuhan daging nakutin tidak. Ape Tuhan takkan menjadi asiru hamani Tuhan. Tergubui nasi dan manawi asiru hamali Tuhan pasuk-pasuk usaha naku nasida mahidemi mahide rumah sakit pasuk-pasuk Tuhan ubat napi nanan nasida asiru hamali Tuhan baru iya Tuhan nabui mamahin jadi tuh rohania di bahasa rohani dumubi di bahasa rohani pikan nasida asiru ham Tuhan mahide tuti asal marhibi totimi itu napaminakon napasonakon sonang madu Tuhan rohan ang pikiran namin tidak di bagasan lasni roha di bagasan pakiri memahami Tuhan paimahun hamalun sahi nangan si pasahatom itu atau ngani menunani secara khusus dinasi dan dalam kumpulan api ubah kami di bagasan tangyang namin ale Tuhan akapak kubaysion siya huriang membuka siang harapan tingkat istri resort nang gaduk puri yang marsada-sada asih rohamani Tuhan pagugui hanya kena kosong asal rak kerja sama kami Tuhan manang tidak pinagui rupa upahami Tuhan perpanjangan tanganmu dari bagian paling jangan kami jalai hidup Tuhan parsuruh asal bui kami Tuhan mana mamirik kami di rumah yang kami gaduk parsaorang kami akan apa itu majar akan pagupyo pau kaprohan ang pikiran namin asa Allah hari Tuhan merdelo Tuhan namin bahat do perwas di uriang Tuhan masuk agorak kami
nekon susah rohana pikiran nasida pak korhon nama saw ale pos rohana ali Tuhan homa Tuhan nama narihon narikot di parmulu nasida alai dihami Tuhan akan nang manja so sedia dengan nebui si bahasa Tuhan ale pangka rohana pikiran nani asal ka rohana ni Tuhan mengubi hidungan kami na di umaliang nani ido tadada Tuhan jala ido na siluhong asa marsipting kami nasa tolak nasa natar patu pahami pakorhon ni sakit corona COVID-19 sinuay bos rohana ni Tuhan dan ada na kumupus ako bos rohana ni Tuhan na tukdo tanganmu na guuwasoy Tuhan lau palau dumubi ali Tuhan lahu mangbadi ia dia di Tuhan akan amasa di tanah di pemerintah kami di negara kami memangkas yang tingkat pusat tingkat provinsi tingkat sede gedut nasuhatwa terus orang kami Tuhan bahasa dahulu rohana pikiran masih sisa ada roh sisa ada pikiran masih jala ukap matutu Tuhan nasida patu pahon akan meningkat asal duit sahat tututukan panggul yoi asal sahat tututukan proses lahok maangan tuntasok dumubi Tuhan asal duit tinggal Tuhan nena Tuhan semua musomon napalaju oma Tuhan taniang pangiduan ilik-ilik nami rupa sahat kami Tuhan holan mangasah guarnya nakmu Tuhan Yesus Kristus martanya kami kurang. Amin. Terpuji Tuhan ta, mari kita los tapasahat ma amang ilang pilihat ta. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dan segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudusnya kiranya menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Horas Maita. Maita jom-jom atau mau di sini. Ya, jadi di Akadamang Doh Dainang Sudi Ruas Duriata Sok Mustika Jaya 5 acara Nabu Tapatupa di Bagasan Borno Somangurangi Akalasni Rohata Omahami akan berhubas di Bagasan Borno mulu kurang lebih yang kapak kubasyon nami masih jual mah setangnya ngambah hitam manusul penong musay buah-buah nabi marhide buaya alaihu pajulo kami mah hari Kamis hari Minggu tanggal 5 patu pautar utong ibadah live streaming siang gereja tahun jala tanggal siang hari Kamis pertanyaan keluarga alai tagaktima pertanyaan paso dohita tanggal siang pertanyaan keluarga itu dah lain pertanyaan paso magwarna di bagas tabi patu pautado acara secara langsung ima di paningotan di partinaonan di Tuhan Yesus jam 8 udari tanggal 10 paningotan dari halaman Tuhan Yesus patu pautado acara ibadah pukul 10 patu pautado tong secara langsung dan apalah boy minta patupa ulau nabadia katanya aku mamuluti kudo sarpo kana masaon patu pautado ulau nabadia di pasca tak pola patu pautabe buha-buha ijuk alai tapasada ma ibadah pasca pukul 10 di tanggal 10 pukul 10 di Bagas Tabi jala patu pautar untuk siaran langsung jala pasca padua tanggal 10 dulu tak pola tapatu babe dapat sadama na di tanggal 10 2 akaima buah-buah patu dulu anong manusuk pe buah-buah nami di grup marhidyak kasih tua sektor ta masing-masing. Horas Maita Saluna. Salam pelayanan. Salam. Pertanyaan kita langsung. Moga tema Tuhan mengabui hai markubas kebaktian keluarga. Hati pedang bui hani paju pangbuhi raku akaruas kemuliaan. Mengabui las di rohanami hai paju pangdohami doh tuale Tuhan pasu-pasu mahan. Jagai masuk di ruas mulia. Pergugoy hanya karena kosong lahu mangula aka ulau di tengah-tengah mulia. Kong memahami di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Horas Maita.